Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1357. Kamu sepertinya tahu sesuatu. Lian memandang Lisan, yang memiliki ekspresi muram dan bisa mengeluarkan air. Lisan tidak menjelaskan terlalu banyak, dia hanya berkata pada Lian, kembalilah ke rumah Bai dulu. Sebagai keluarga kuno, keluarga Bai berangsur-angsur menurun setelah dunia berubah. Yang disebut penurunan mengacu pada penurunan budidaya pribadi. Dalam hal teknologi, keluarga Bai masih berada di garis depan dunia. Ia memiliki peralatan teknis paling maju di dunia, yang semuanya terjebak di bawah bangunan kuno. Sebuah meteor menghantam bumi, yang tidak hanya membuat khawatir Lian, tetapi juga membuat khawatir rubah darah Hong Hong yang sedang mengolah rahasianya, dan bahkan penjaga makam pun keluar. Ketika dia melihat meteor itu melesat melintasi langit, Lian merasakan perasaan yang samar-samar. Dia tidak menyadari keseriusan masalahnya sampai dia kembali ke rumah Bai. Bailan mengambil beberapa gambar melalui satelit. Titik pendaratan terakhir meteor berekor api tersebut berada di jantung gurun Taklimakan. Akibat benturan yang sangat besar, muncullah lubang pembuangan yang sangat besar di gurun Taklimakan. Mungkin karena adanya gangguan medan magnet, apa yang ada di dalam lubang pembuangan tersebut tidak dapat difoto oleh satelit. Kita hanya bisa menebak bahwa bagian utama meteor tersebut jatuh ke dalamnya. Adapun ekor api yang jatuh ke bumi bersama meteor disebut api surgawi. Api langit jatuh tidak jauh dari lubang runtuhan, sekitar 10 km jauhnya, yang disebut gunung api yang baru. Pasirnya telah meleleh dan apinya terus menyala, seolah-olah membakar segalanya menjadi abu. Gurun Taklimakan segera menjadi kawasan terlarang baru, dan tentara memasang garis pertahanan yang ketat, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk mendekat. Dilihat dari berbagai tandanya, ini bukanlah meteor biasa yang menghantam bumi, melainkan lebih merupakan perilaku yang direncanakan. Lihat di sini. Bailan memunculkan gambar baru. Gambar-gambar ini tidak diambil oleh satelit, tetapi oleh para penggemar astronomi yang melihat ke langit berbintang. Pesawat luar angkasa besar muncul di atas bumi, dan jumlahnya lebih dari satu. Ya Tuhan, apakah itu pesawat luar angkasa asing? Hebat, peradaban alien telah muncul, dan bumi akan memasuki masa kabisat. Bodoh, menurutmu alien ada di sini untuk membantumu. Mereka akan membunuh kita penduduk asli, atau memperbudak mereka. Meteor menghantam bumi, alien menyerang, dan umat manusia akan binasa. Saya tidak ingin mati. Siapa yang bisa menyelamatkan bumi? Lei, aku mencintaimu, selamanya. Berbagai pendapat bermunculan di internet. Beberapa orang percaya bahwa kemunculan peradaban alien akan lebih kondusif bagi perkembangan bumi, namun mereka lebih khawatir. Pidato kehancuran dunia mulai melanda dunia dan menjadi arus utama, dan masyarakat mulai meninggalkan pesan kata-kata terakhir di berbagai forum. Apa yang paling diinginkan orang-orang saat ini adalah munculnya penyelamat dan menyelamatkan bumi. Awalnya kawasan Sinhole hanya dikuasai oleh China, namun tak lama kemudian video Sinhole tersebut bocor. Video itu diambil oleh robot pengintai. Seekor kadal berkaki 4 berukuran sekitar 10 cm muncul di tepi lubang pembuangan dan tanpa sengaja tergelincir ke bawah. Awalnya, kadal seukuran kepalan tangan ini tidak menarik perhatian orang hingga monster setinggi lebih dari 10 meter merangkak keluar dari lubang pembuangan. Orang tidak langsung mengasosiasikan kadal berkaki 4 dengan monster, dan menggunakan pasukan untuk menyerang monster tersebut. Tembakan artileri hanya membuat marah monster itu, tetapi kerusakan pada monster itu sangat terbatas. Pada akhirnya, orang kuat dari alam suci yang duduk di ketentaraan mengambil tindakan untuk membunuh monster itu. Setelah adegan spesifik jatuhnya monster itu difoto, orang-orang merasa monster itu tampak familiar. Kadal berkaki 4 yang tidak sengaja tergelincir ke dalam lubang pembuangan. Hanya butuh 3 menit sejak kadal berkaki 4 itu menyelinap ke dalam lubang pembuangan hingga monster itu muncul. Kadal berkaki 4 yang bisa saja dihancurkan sampai mati oleh manusia tiba-tiba berubah menjadi monster yang bahkan meriam pun tidak bisa membunuh. Apa yang ada di dalam lubang pembuangan tersebut belum dapat ditentukan. Satu-satunya hal yang pasti saat ini adalah bahwa suatu benda di dalam lubang pembuangan dapat menyebabkan mutasi genetik pada makhluk, dan makhluk yang semula lemah tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Apakah mutasi juga terjadi pada manusia? Belum ada video relevan yang bocor, tapi Lian yakin pasti ada orang di tentara yang tidak takut mati dan berani mencobanya. Meteor, kebakaran langit, lubang runtuhan, perubahan mendadak, dan kapal yang diparkir di langit berbintang harus terhubung. Lian menghubungkan informasi tersebut dalam pikirannya, dan segera memutuskan bahwa itu semua terkait dengan invasi bumi oleh peradaban alien, dan sifatnya mirip dengan kehancuran Tianzu. Ang Li berhasil menghubungi King Kong yang masih berada di Kunlun. Karena masalah sinyal, saya tidak dapat membuat keputusan yang jelas. Saya bekerja keras dan menentukan dua hal. Pertama, penampakan Tianzu sepertinya tidak banyak berubah. Penghalang bumi masih bisa bertahan untuk waktu yang singkat, dan kapal yang diparkir di langit berbintang tidak bisa mendarat untuk sementara waktu. Kedua, energi spiritual Kunlun bangkit kembali, dan bunga serta tanaman eksotis mulai bermunculan terus-menerus, menjadi lebih kondusif untuk berlatih. Revitalisasi energi spiritual dan alam spiritual.
Anda benar, pemulihan energi spiritual lebih kondusif untuk pengembangan kekuatan spiritual. Sederhananya, lebih banyak guru spiritual akan muncul dalam waktu dekat, dan guru spiritual ini akan menjadi semakin kuat karena kebangkitan energi spiritual. Masa depan. Lisan berkata dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Dia tidak menjelaskan apa yang dia katakan dengan jelas, tapi Lian punya tebakan kasar. Di atas alam spiritual. Budidaya orang-orang kuat di alam spiritual semakin tinggi, dan cepat atau lambat akan ada orang-orang kuat di atas alam spiritual. Lian, apa rencanamu? Kudengar kamu sekarang berada di alam suci tingkat 8. Mengapa tidak kembali ke Kunlun? Tempat ini sekarang lebih cocok untuk bercocok tanam daripada dimanapun. Aku yakin kamu akan segera menerobos ke alam spiritual. King Kong mengemukakan gagasan itu. Lian sangat ingin pergi ke Kunlun. Bahkan jika rubah darah Hong Hong tidak berjanji untuk melindungi keluarga Bai, dia pasti akan pergi ke Kunlun begitu dia mendapat kabar seperti itu. Namun, Ang Li punya kekhawatiran lain. Dia harus pergi ke Kunlun, tetapi sebelum pergi ke Kunlun, dia ingin menentukan satu hal terlebih dahulu, apa yang ada di dalam lubang pembuangan. Jika ingin memastikannya, Anda harus pergi ke gurun taklimakan terlebih dahulu dan melihat api langit. Busur dan anak panah petir telah disempurnakan dan dapat digunakan untuk menghadapi kekuatan di alam spiritual di masa depan. Lian mencetuskan ide api langit. Jika burung Phoenix api merah mampu menelan api langit, di satu sisi sama dengan menyelesaikan masalah besar bagi daerah setempat. Lian juga akan memiliki satu orang lagi untuk diandalkan. Baik Bailan dan Blood Fox Hong Hong terjebak oleh dunia sekuler keluarga Bai dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu, namun Lian tidak begitu terikat. Setelah memastikan rencananya, dia memulai perjalanan ke gurun bersama Li San dan penyihir. Meski Bailan mengundurkan diri dari jabatan kepala naga, ia tetap menjaga hubungan tertentu dengan jiwa naga. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan dukungan orang-orang yang kuat, sehingga Lian dan pihaknya memperoleh pesawat jet dan terbang langsung dari Gunung Zhongnan ke gurun taklimakan. Dalam perjalanan, Ang Li menerima kabar bahwa seseorang benar-benar pergi ke lubang pembuangan untuk mengintai, dan orang kuat dari alam sucilah yang membunuh monster kadal berkaki 4 itu. Bab 1358. Kita tidak bisa terus maju atau mendarat, kalau tidak tubuhnya akan meleleh. Pilot berteriak dengan panik. Alarm abnormal telah berbunyi di kabin. Di bawahnya terdapat kolam lava, mengirimkan semburan gelombang panas bersuhu tinggi ke udara. Kolam lava merupakan api langit yang mengikuti, meteor, hingga menghantam bumi. Karena hubungannya, pasir dengan radius 1 km berubah menjadi lahar. Suhu di sekitarnya meningkat tajam, menjadikan kawasan ini benar-benar gunung api. Dibandingkan dengan meteor, Ang Li kini lebih mengkhawatirkan kebakaran langit yang menyebabkan kolam lava. Jika api merah Phoenix bisa menelan api langit, itu akan menjadi lebih kuat lagi bagi Lian. Kalau begitu mari kita berhenti di sini. Setelah berbicara, Lian membuka pintu kabin dan melompat keluar. Hei, kamu tidak memakai parasut, kamu akan mati. Pilot itu berteriak panik. Hanya ketika dia melihat Lian melayang di udara tanpa benda apapun, dia menyadari bahwa 3 orang yang dibawanya adalah Tuan. Pesawat terbang mengelilingi ketiga orang tersebut sebagai penghormatan, lalu terbang menjauh dari kolam lahar menuju tempat yang aman untuk menunggu. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan di kolam lahar, kemudian mereka melihat kolam lahar menyerang ketiga orang di udara seperti seekor naga yang keluar dari laut. Ketiga orang tersebut kaget dan langsung terbang menjauh untuk menghindari serangan lahar tersebut. Apakah kamu baru saja melihatnya? Penyihir mendatangi Lian dan bertanya. Lian mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan ada wajah tersenyum samar di dalam kolom lava yang baru saja dia serang. Itu roh api. Li Sanfei mendatangi mereka berdua dan berkata, roh api. Li San menjelaskan, sederhananya, itu adalah roh api. Saya sudah menduga bahwa api langit itu luar biasa, tapi saya tidak menyangka ada roh api yang tersembunyi di dalamnya. Dia berhenti sebentar, menatap ke langit, dan berkata dengan suara rendah. Saya tidak menyangka klan Zurong akan memimpin. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Zurong, maksudmu Dewa Api Zurong? Lian bertanya dengan kaget. Li San mengangguk penuh semangat. Langit berbintang. Banyak kapal yang diparkir di sana, dan salah satu kapal terlihat sangat aneh, penampakannya seperti nyala api, dan beberapa sampah yang melayang di langit berbintang meleleh menjadi abu karena suhu yang tinggi sebelum benar-benar mendekatinya. Di dalam kapal, anggota di dalamnya terlihat tidak berbeda dengan manusia, hanya saja rambut mereka terbakar habis oleh api merah, membuat mereka terlihat seperti alien. Saya tidak menyangka masih ada orang yang mengenali roh api. Tidakkah kamu melihatnya? Orang itu berasal dari dunia bawah. Bagaimana dengan orang-orang dari dunia bawah? Orang itu paling banter hanya berada di level magang Raja Neraka, dan tingkat kultivasinya saat ini bahkan lebih rendah dari alam spiritual tingkat pertama. Dia tidak dapat melakukan apapun terhadap dunia bawah. Roh api. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan biarkan roh api membunuh ketiga orang itu. Selama roh api terus tumbuh dan membuka saluran api, maka klan Zurong kita dapat memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi satu-satunya penguasa bumi. Di atas kolam lava, Lian akhirnya mengetahui apa itu roh api, dan juga mengetahui hubungan antara roh api dan klan Zurong.
Dia mengetahui bahwa roh api mengandalkan api untuk mendapatkan energi meningkat, energi yang diperoleh roh api juga akan meningkat besar. Jika ingin memadamkan roh api tersebut, Anda harus melakukannya sedini mungkin. Orang itu mulai berakting lagi. Teriak Enchantress. Pertama, gelembung muncul di kolam lava, dan kemudian lava mulai membengkak secara bertahap, berubah menjadi raksasa lava setinggi lebih dari 10 meter, memegang kapak perang di tangannya. Panggilan. Raksasa lava itu mengayunkan kapak perangnya dan menyebabkan gelombang panas menghantam Lian dan mereka bertiga. Kalian mundur dan biarkan aku yang menanganinya. Lisan meraung dan segera bergegas, menggunakan kekuatan orang kuat di alam spiritual untuk melawan raksasa lava. Setelah beberapa saat, gadis iblis yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah karena orang kuat di alam spiritual terlalu lemah, atau karena monster itu terlalu kuat. Sepertinya pria itu bisa jangan kalahkan itu. Lisan benar-benar tidak bisa sepenuhnya menekan raksasa lava itu. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Lisan, dan tubuh lava bukanlah entitasnya. Bahkan jika Lisan mematahkan lengan raksasa lava dan menghancurkan kapak perangnya, dia akan segera pulih. Raksasa lava itu sepertinya memiliki keabadian dan memanfaatkannya. Pada akhirnya, Lisan harus menggunakan api suci pemurnian Yin. Siapa sangka begitu api suci pemurnian Yin dilepaskan, raksasa lava itu memuntahkan bola api untuk memblokir api suci pemurnian Yin. Semangat api. Kelopak mata Lian agak gelap, dan dia melihat ada boneka tersenyum yang tersembunyi di dalam api yang menghalangi api suci pemurnian Yin. Itu adalah tubuh sebenarnya dari roh api, jika tidak, ia tidak akan mampu memblokir Yin yang kuat menyempurnakan api suci. Ketika api suci pemurnian Yin dan roh api menemui jalan buntu, guntur tiba-tiba terdengar, dan kemudian raksasa lava itu terkena panah yang berkedip-kedip dan meledak. Hampir di saat yang sama, roh api yang tersembunyi di dalam api berbalik untuk melihat Lian dengan kesal, dan kemudian tenggelam ke dalam kolam lava. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak menimbulkan masalah, aku akan membunuh orang itu. Kata Lisan dengan ekspresi mengeluh. Lian memutar matanya dan berkata, tanyakan pada dirimu sendiri, jika aku tidak mengambil tindakan sekarang, bisakah kamu benar-benar mengalahkan orang itu? Batuk. Lisan sedikit malu, melihat ke kolam lava dan berkata, orang itu bersembunyi, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, dia tidak akan bersembunyi lama-lama, kata Lian dan melihat ke langit. Dia merasa seseorang di langit berbintang sedang menatapnya, dan roh api berada di bawah komando mereka. Klan Zurong. Lian bergumam dalam hati. Langit berbintang, di dalam kapal klan Zurong. Benar-benar tidak berguna. Gagal. Jangan berkata terlalu kasar. Roh api hanya ingin mempertahankan kekuatannya. Dan kalau aku bisa turun sekarang, aku yakin aku bisa membunuh ketiga orang itu hanya dengan meludah. Apalagi orang yang menggunakan busur dan anak panah, aku tidak menyukainya apapun yang terjadi. Aku sangat ingin melakukannya. Letakkan dia di rak api dan panggang dia. Karena kamu tidak bisa turun, jangan katakan itu tidak berguna dan beritahu Huo Ling untuk tidak membuang waktu. Ada pergerakan di kolam lava lagi, dan kali ini naga lava berkepala 3 muncul, dan 3 kepala besar itu menyerang Lian dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Hati-hati. Lian berteriak dan mundur, menghindari serangan naga itu. Apa rencana pertempuranmu? Lisan bertanya sambil berjuang melawan naga itu. Lian menjawab, temukan cara untuk mengusir entitas roh api, dan serahkan sisanya padaku. Aku khawatir ini tidak akan mudah. Dengan 3 kepala, roh api dapat berpindah tempat kapan saja. Kita tidak tahu di kepala mana dia bersembunyi, kata Lisan dengan malu-malu. Lian tidak pernah melawan naga itu secara langsung. Dia mengelak dan mengamati, menatap hubungan antara tubuh naga dan kolam lava dan berteriak, karena kekuatannya berasal dari lava, sebaiknya kita putuskan hubungannya dengan lava. Apakah ini untuk memotong akar roh api terlebih dahulu? Mata Lisan berbinar. Bab 1359. Aku akan mengalihkan perhatiannya, dan kamu akan bertanggung jawab untuk memotong fondasinya. Lian meraung. Bisakah kamu melakukannya? Lisan bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, Huo Ling sekuat orang kuat di alam spiritual tingkat pertama. Lian hanya berada di alam suci tingkat 8, dan dia akan melakukannya terbunuh oleh api spiritual jika dia tidak hati-hati. Kamu akan segera tahu apakah tidak apa-apa. Jangan buang waktu, cepat. Sebelum Lian selesai berbicara, dia telah menggunakan teknik pemisahan bayangan untuk membuat ribuan sosok, menutupi naga berkepala 3 dengan erat. Roh api sepertinya dapat memahami ucapan manusia dan mengetahui bahwa Lisan ingin memotong fondasinya, jadi ia mengabaikan klon Lian sepenuhnya. Begitu tubuhnya tenggelam, 3 kepala menyerang Lisan pada saat yang sama, yang menginginkannya untuk mengambil tindakan. Lisan terpaksa tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan seluruh kekuatannya agar tidak terluka oleh roh api. Salah satu dari ribuan klon adalah tubuh asli Lian. Senyuman muncul di sudut mulutnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan, dan dia menggunakan telapak tangan Tathagata. Seorang Buddha memindahkan gunung dan sungai dan menghantam tempat naga berkepala 3 terhubung dengan lahar. Dari segi kekuatan, Lian mungkin tidak sebaik 10 istana neraka, namun dari segi taktik, dia jauh di atas 10 istana neraka. Apa yang dikatakan Lian barusan sepenuhnya ditujukan untuk Huo Ling.
Jika Huoling tidak tertipu, dia akan menggunakan tipuannya untuk menarik perhatian Huoling, membiarkan Li San melepaskan tangannya untuk memotong fondasi Huoling. Jika Huoling tertipu, Lian sendiri yang akan mengambil tindakan. Huoling hanya menganggap Li San, yang berada di alam spiritual tingkat pertama, sebagai lawannya dan sama sekali mengabaikan kekuatan Lian. Terjadilah ledakan. Terjadi ledakan di mana naga berkepala tiga yang terhubung dengan lava. Naga berkepala tiga yang berdiri tegak kehilangan dukungannya sejenak dan jatuh ke bawah. Li San, Raja Neraka dari Istana ke-10, memanfaatkan kesempatan ini dan menghancurkan tubuh naga berkepala tiga dengan satu pukulan. Panggilan. Roh api keluar dari tubuhnya dan jatuh menuju kolam lava dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, dia ingin bersembunyi di kolam lava, dan di sisi lain, dia ingin terhubung lagi dengan kolam lava untuk mendapatkan aliran kekuatan yang stabil. Guntur berderak. Tepat ketika roh api hendak jatuh ke dalam kolam lava, jaringan petir tiba-tiba muncul di permukaan kolam lava, menghalangi jalan roh api tersebut. Pada saat yang sama, Raja Neraka dari Istana ke-10 melepaskan api suci pemurnian Yin. Jalan roh api terhalang, dan ia diserang oleh api suci pemurnian Yin dari belakang. Ia hanya bisa dipaksa untuk berbalik dan terjerat dengan api suci pemurnian Yin. Api suci pemurnian Yin dari Istana Neraka ke-10 berasal dari api neraka, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari roh api. Kedua api itu dengan cepat menyatu, sehingga sulit untuk membedakan api atas dan bawah ketika. Jaringan petir yang awalnya diletakkan di permukaan kolam lava mengambil kesempatan untuk bergerak ke atas, langsung menyelimuti api suci pemurnian Yin dan roh api di dalamnya, lalu memperketat dan membatasi jangkauan aktivitas roh api dan api suci pemurnian Yin. Jaringan petir ini dijalin dengan kekuatan petir dan petir dari busur petir dan anak panah petir. Setelah menyerap energi guntur langit terakhir kali, kekuatan panah guntur rahasia busur guntur telah ditingkatkan, dan bahkan dapat membunuh yang kuat di alam spiritual, apalagi jaringan petir yang diciptakan oleh esensinya. Api suci pemurnian Yin dan roh api terperangkap di dalam dan mencoba keluar, tetapi dihantam oleh petir. Hei, mengapa kamu mengambil api suci pemurnian Yin milikku? Li San, Raja Neraka dari Istana ke-10, berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Api suci pemurnian Yin adalah sarana penting untuk menyelamatkan nyawanya, dan memang begitu khawatir itu akan rusak. Lian memutar matanya dan berkata, kamu melihat situasinya saat itu. Jika saya tidak menahan api suci pemurnian Yin, bagaimana saya bisa menahan roh api? Kalau begitu cepat dan lepaskan api suci pemurnian Yinku. Li San berteriak dengan cemas. Jangan khawatir, tunggu sampai aku memisahkannya terlebih dahulu, jika tidak, roh api akan melarikan diri segera setelah jaringan petir dibuka. Lian berkata dengan tenang, bagaimanapun, api suci pemurnian Yin bukan miliknya, dan dia bukan miliknya perlu khawatir tentang apapun. Cepatlah. Langit berbintang, di dalam kapal api. Bang! Sebuah kursi terbang dan menghantam lantai, diikuti dengan suara gemuruh. Brengsek. Roh api sangat tidak berguna, dan dia diambil alih oleh anak itu. Apa gunanya marah di sini? Mengapa tidak memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aku tidak peduli. Selidiki informasi anak itu untukku. Selama aku bisa turun, aku akan membakar anak itu menjadi abu secepat mungkin. Tenanglah. Sekarang roh api telah ditangkap, kita telah kehilangan kesempatan. Kita tidak boleh ketinggalan terlalu jauh dari ras lain. Sekarang sepertinya kita hanya bisa mengandalkan suku mekanik, berharap barisan depan mereka bisa menghancurkan penghalang bumi. Saya tidak melihat apa gunanya bola besi besar itu sekarang kecuali untuk evolusi binatang. Di padang pasir, Li San berhasil mendapatkan kembali api suci pemurnian Yin miliknya, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menemukannya setelah memeriksanya, jadi dia terus melihat ke arah Lian. Aku pemilik roh api ini. Jangan coba-coba memanfaatkannya. Itu milikku. Li Changchun buru-buru menyembunyikan jaringan petir di belakang punggungnya dengan tatapan ketakutan. Siapa yang peduli dengan roh api? Lian, katakan sejujurnya, apakah kamu benar-benar tidak melakukan apapun terhadap api suci pemurnian Yin milikku? Li San bertanya dengan cemberut. Lian segera berteriak, Raja Neraka kecil, kamu tidak mungkin nakal. Anda mengawasi bagaimana saya mengumpulkannya dan bagaimana saya melepaskannya sekarang. Jika kamu ingin memprovokasi Huoling, katakan saja. Sebagai penguasa neraka, Anda harus bersikap masuk akal, bukan? Sudah kubilang, aku tidak punya ide untuk menyalakan api, aku. Tidak apa-apa jika kamu tidak punya ide. Roh api ini sangat sombong. Saya khawatir jaringan petir saya tidak akan mampu mendukungnya dalam waktu lama. Saya harus mencari cara untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Enchantress, berhati-hatilah dan jangan biarkan siapapun menggangguku, jika tidak, tidak ada gunanya bagimu jika aku menjadi gila. Begitu Lian mengucapkan kata-katanya, dia segera berbalik dan lari. Hei, kamu mau kemana? Li San hendak mengejar tetapi dihentikan oleh Enchantress. Raja Neraka kecil, kamu baru saja mendengar apa yang dia katakan. Bagaimana jika kamu mengejarnya seperti ini dan membuatnya gila? Atau apakah kamu benar-benar mencoba menipu roh api? Bah, aku tidak punya ide untuk melawan roh api. Kalau begitu tinggallah, mudah bagi kita untuk membicarakan hubungan romantis kita. Bicara denganmu. Yah,
Menurutku lebih baik lupakan saja. Berapa umurmu? Tahukah kamu bahwa sangat tidak sopan jika memberitahukan usia wanita secara langsung? Aku tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, aku lapar. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Neraka kecil tahu bahwa menyinggung seorang wanita tidak akan ada gunanya baginya, jadi dia segera menemukan alasan untuk melarikan diri, tapi dia masih bergumam di dalam hatinya. Lian benar-benar tidak melakukan apapun terhadap api suci pemurnian Yin. Di dalam gua yang tersembunyi, cahaya api menyinari gua secara transparan. Lian membentuk formasi di luar pintu masuk gua, dan kemudian mengeluarkan jaringan petir, tapi itu bukanlah roh api yang terperangkap, tapi jaringan petir seukuran buah anggur dengan gumpalan api yang menyala di dalamnya. Memurnikan api suci Yin. Jika Lisan ada di sini, dia pasti akan berteriak kaget. Yang terperangkap dalam jaringan petir jelas adalah api suci pemurnian Yin miliknya. Penguasa neraka yang bermartabat terlalu picik. Dia baru saja mengambil seberkas api darimu, dan tidak ada yang hilang. Lian menatap api suci pemurnian Yin di dalam jaringan petir dan bergumam. Bab 1360. Begitu jaringan petir dibuka, api suci pemurnian Yin yang terperangkap di dalamnya melompat keluar dan menyerang Lian secara langsung. Lian mencibir dan melepaskan burung Phoenix merah menyala untuk menjaganya di pagi hari. Api merah Lian Feng tidak menunggu instruksi Lian, dan langsung membuka mulutnya dan menyedot api suci pemurnian Yin ke dalam perutnya. Api suci pemurnian Yin layak menjadi api neraka. Sekalipun hanya ada gumpalan, ia masih sangat kuat. Ia membengkak di dalam api merah Lian Feng dan ingin keluar dari tubuh. Phoenix api merah menjerit, mengubah bentuknya, dan sekali lagi meledak dengan kekuatan yang kuat di tubuh naga dan Phoenix-nya yang menguntungkan, memaksa api suci pemurnian Yin mundur. Setelah setengah jam pemurnian, api suci pemurnian Yin sepenuhnya dicerna oleh api merah Lian Feng. Lian tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lisan, Raja Neraka dari Istana ke-10, api suci pemurnian Yin begitu kuat sehingga orang biasa akan mati jika menyentuhnya. Untungnya, hanya ada satu gumpalan api suci pemurnian Yin. Jika jumlahnya terlalu banyak, api merah Lian Feng mungkin tidak dapat menekannya. Setelah memurnikan api suci pemurnian Yin, api merah Lian Feng berevolusi satu kali dan menjadi sangat bahagia dan terus menyenangkan Lian. Oke, aku tahu kamu ingin memakan roh api, tapi kekuatan roh api tidak kalah dengan api suci pemurnian Yin. Apakah kamu yakin? Api merah Lian Feng mengangguk dan berkata bahwa dia belum pernah menjadi lawan Huo Ling sebelumnya, tetapi setelah meningkatkan dengan bantuan api suci pemurnian Yin, dia dapat bersaing dengan Huo Ling. Ditambah lagi, dengan kendali Lian, seharusnya tidak ada bahaya. Lian memikirkannya sebentar, dan juga ingin melihat kekuatan api merah Phoenix, jadi dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan jaringan petir lainnya. Huo Ling terjebak dalam jaringan petir dan masih tidak jujur. Dia terus menyerang jaringan petir dan ingin keluar. Ada alasan lain mengapa Lian menyetujui percobaan Qian Lian Feng. Jaringan petir harus terus-menerus menyerap penyimpanan energi dari busur guntur untuk mempertahankan bentuknya. Roh api kan? Jangan terlalu sombong, nanti kamu menangis. Lian memarahi dengan ringan dan mengucapkan mantra dengan satu tangan, dan celah terbuka di jaringan petir. Huo Ling tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan segera mengubah tubuhnya menjadi tubuh langsing, mencoba keluar dari celah tersebut. Phoenix api merah sudah menunggu di sana, membuka mulutnya dan mematuknya. Diam! Lian berteriak, dan jaringan petir langsung mengencang dengan suara menggelegar, dan tertutup rapat lagi, mengunci roh api di dalamnya. Wajah asli Huo Ling yang tersenyum berubah menjadi marah, dan seberkas api memasuki perut api merah Lian Feng. Lian mengulurkan tangannya dan menyeka keringatnya. Tindakan buruk barusan akan menyebabkan roh api melarikan diri sepenuhnya. Apakah Lian Feng api merah dapat mengalahkannya masih menjadi pertanyaan. Pada saat ini, api merah Phoenix sedang memurnikan api yang baru saja ditelannya, yang juga merupakan semacam konsumsi dan pelatihan untuk Lian. Di luar gua, Lisan dan Enchantress berada di luar, saling menatap dengan mata besar saling memandang, seolah-olah mereka tidak menyukai satu sama lain. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Lisan tiba-tiba berteriak kaget, kamu berada di alam suci tingkat 9. Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, Lisan melihat ke dalam gua. Setelah sekian lama bergaul, Lisan mungkin menebak hubungan antara Enchantress dan Lian. Kapanpun Lian menerobos, Enchantress akan mengikutinya. Alam suci tingkat ke-9. Sang penyihir diam-diam senang karena dia sekarang hanya berjarak satu tingkat dari alam spiritual, dan dia percaya bahwa Lian akan mampu membawanya ke alam spiritual bersama. Formasi telah dihapus, dan Lian yang energi keluar. Hei! Lisan tiba-tiba melompat ke depan Lian, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Lian dan berteriak, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tiba-tiba menerobos lagi? Lian mencuri sinar api suci pemurnian Yin dari Lisan, dan ketika dia dimarahi, dia merasa bersalah sebagai pencuri. Jangan lupa bahwa kemampuan roh api tidak kalah dengan milikmu. Bukankah normal bagiku untuk menerobos setelah menaklukkannya? Terlebih lagi, saya baru saja menerobos dunia kecil. Jadi kamu memurnikan roh api? Lisan bertanya dengan cemberut, selalu merasa bahwa Lian tidak mengatakan yang sebenarnya, atau jawabannya bukanlah apa yang ingin dia ketahui. Bukankah sudah jelas sudah disempurnakan atau belum? Oh, tolong biarkan aku pergi.
Meski saya tidak akan memandang Gay dengan mata berwarna, bukan berarti saya bersedia menerima laki-laki. Lepaskan dengan cepat. Lian menjabat tangannya dengan kuat dan berteriak. Bah, orientasiku sangat normal, jangan salah. Lisan buru-buru melepaskannya, seolah ingin menjauhkan diri dari Lian. Lian menghela nafas lega, selama Lisan berhenti menanyainya. Boom, 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 boom. Semburan tembakan tiba-tiba datang dari kejauhan, dan Lian mengerutkan kening. Melihat ke atas, arah suara tembakan itu tepat di tempat, meteor, itu jatuh dan membentuk lubang pembuangan. Apa yang terjadi? Pasukan melancarkan serangan ke Tiankeng. Lisan bergumam dengan suara rendah. Tidak, itu tidak terdengar seperti serangan skala besar, itu lebih terdengar seperti pertahanan. Lian berkata sambil mengerutkan kening. Pertahanan, apa maksudmu monster lain muncul di lubang pembuangan dan menyerang manusia? Lisan bertanya. Lian tidak menjawab karena dia tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya sekarang. Hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenarannya, yaitu pergi dan melihatnya sendiri. Begitu Lian bergerak, Yaoji dan Lisan pun terbang dan bergerak menuju arah datangnya suara tembakan dengan kecepatan penuh. Perjalanan beberapa kilometer tidak memakan banyak waktu bagi mereka yang berada di alam suci tingkat 9 dan mereka yang berada di alam spiritual tingkat pertama. Apa yang terjadi persis seperti penilaian Lian. Bukan karena tentara melancarkan serangan ke lubang pembuangan, tetapi ada monster yang menyerang tentara, sehingga tentara harus memusatkan seluruh senjatanya pada pertahanan. Berbeda dengan monster sebelumnya, monster ini berbentuk humanoid, hanya saja punggungnya menonjol ke atas membentuk tulang belakang, panjang lengannya 4 hingga 5 meter, dan terdapat sepasang tentakel di atas kepalanya. Cekikikan. Semburan tawa aneh datang dari tembakan artileri. Serangan peluru artileri biasa tidak ada gunanya sama sekali. Monster itu melepaskan lapisan gelombang energi untuk melindungi dirinya sendiri, dan serangan tembakan artileri tidak merusaknya sama sekali. Setengah langkah menuju alam spiritual. Sang Enchantress berseru kaget bahwa kekuatan monster itu sebenarnya telah mencapai alam spiritual setengah langkah dan sudah dapat menggunakan kekuatan alam spiritual dalam waktu singkat. Apakah menurutmu pria itu tampak familiar? Lisan bertanya. Lian berkata dengan suara yang dalam, orang kuat dari alam sucilah yang membunuh monster kadal berkaki 4 sebelumnya. Perwakilan tentara ini memasuki lubang pembuangan untuk pengintaian, tetapi kembali dalam bentuk monster dan menyerang pasukan untuk terus menyediakan sumber daya. Kadal berkaki 4 itu berubah menjadi monster setelah secara tidak sengaja meluncur ke bawah, dan sekarang ia menjadi orang kuat di alam suci. Lian sedikit mengernyit, melihat bahwa pertahanan pasukan dengan mudah ditembus oleh monster, dan dia jatuh dari udara segera setelah dia tenggelam, menghadapi monster yang bermutasi secara langsung. Bersambung.